Tapi hancurnya dunia karena ini. Jadi jangan katakan nafsu setan, nafsu manusia itu baik kok. Kalau nggak ada nafsu makan, mati kan. Tapi kalau hidupnya hanya motor panganan, hancur dunia. Kalau tidak ada nafsu seks, siapa yang akan mengisi dunia ini? Kita bermati. Tetap ada. Tapi kalau kita dikendalikan oleh nafsu seks, oh kurang ajar namanya. Manusia tanpa nafsu namanya bangkai. Manusia tidak nafsu namanya setan. Manusia yang diharapkan oleh Sang Maha Kuasa adalah manusia bernafsu tapi bisa mengendalikan nafsu. Kalau dia sudah begitu berarti dia lebih tinggi dibandingkan malaikat. Malaikat enak nggak punya nafsu. Nggak kuliah juga. Nggak punya raga. Kita punya raga, punya nafsu. Kalau sampai kita bisa mengendalikan nafsu, malaikat akan hormat. Apalagi setan. Malaikat aja hormat, apalagi setan. Setan masuknya lewat nafsu. Berarti jangan setan itu tidak keluar di dalam, dia lewat nafsu kita. Jangan katakan nafsu setan, itu nafsu kita. Setan itu korban fitnah. Dia nggak pernah berbuat apa-apa, dikatakan nafsu setan. Nafsu kita kan nafsu setan katanya, kenapa aja enggak? Setan hanya menjalankan tugas. Dia sebagai tangan, itu sebagai sarana kehidupan manusia agar sempurna. Tanpa setan kita nggak akan pernah sempurna. Adanya setan kita bisa sempurna. Kesempurnaan itu karena adanya setan dan kita lawan dia. Kalau nggak ada setan, gampang manusia masuk surga semua, nggak bisa. Paham? Ini metafisika ya. Perkenalkan saya bicara metafisika hari ini. Nafsu ini pengalaman saya. Ini bisa dibagi empat. Ada orang metafisika nggak di sini? Ini warna hitam, merah, kuning, putih. Kalau diberi warna, aslinya kan tidak punya warna. Tapi bagi mata tertentu bisa melihat warna. Ini al-wamah, ini amarah, ini sufiyah, ini mutmainah. Rasa agak. Kan? Kalau menggunakan bahasa ilmuwan seperti Anda, ini namanya tendensi, emosi, gengsi, ambisi. Tega. Manusia ini loh yang dominan. Anda berbuat itu karena ini. Akhirnya tidak tulus dan ikhlas. Perbuatan yang dikendalikan ini tidak tulus dan ikhlas. Ini yang membuat kita menjadi kerdil sebagai seorang manusia. Karena langkah kita punya pamrih. Langkah kita karena emosi. Langkah kita karena gengsi. Langkah kita karena ambisi. Pernahkah kita melangkah secara tulus dan ikhlas? Kalau kita tulus dan ikhlas, mari dia setan. Maka setiap langkah kamu harus tulus dan ikhlas supaya setan lari. Kok mutmainah itu ambisi? Oke. Sedangkan ambisi itu kan lebih ke tendensi negatif. Mutmainah itu kan berbuat baik. Mutmainah kan tenang. Berbuat baik. Nafsu berbuat baik namanya baik. Pembunuh-pembunuh itu nafsunya mau memuji Tuhan. Gila enggak? Mereka itu didorong oleh nafsu berbuat baik loh, sehingga berani membunuh yang lain. Ngebom, bunuh diri dan sebagainya. Nggak perlu kita teruskan. Maka Anda boleh pakai ini, tapi jangan dikendalikan oleh ini. Berikanlah sedikit ketulusan dan keikhlasan dalam karya Anda. Kalau Anda ngajar, cobalah datang dengan ketulusan dan keikhlasan dan didasari oleh kasih sayang kepada sesama. Maka kedatangan Anda pasti akan menunjukkan. Agak ekstrim saya istilahnya ya. Ada yang tidak begini. Anda kan curiga bahwa saya ilmuwan, ya kan? Kalau bicara ini kan bukan ilmuwan ini. Banyak sekali ilmuwan itu arogan dengan arogan ilmiah. Yang begini dianggap klinik, kejawen, gak masuk akal.
pada otak kita yang tidak mampu menjangkau ini. Jangan arogan dengan otak kita. Oh, sistem alam semesta itu begitu kompleks sempurnanya. Kita itu sombong, ilmuwan itu. Yang tak terjangkau oleh otak kita dianggap tidak ada. Dianggap tahayul. Pelik, kejawen pada otak kita yang tak bisa masuk kemari. Ini kan nggak terlacak sama panca indera. Nggak terlacak oleh pengamatan. Padahal ilmuwan kan adalah pengamatan. Saya mencoba membantu para metafisikawan yang dinyek-nyek sama ilmuwan. Saya menanggapi Prof. Berarti kalau saya pakai diagramnya Prof ya, diagram ya, Ya, boleh. irisan ya namanya. Saya menangkap keseluruhan yang ada di bumi paradoks. Ya, Paradoks. betul. Misalkan kita butuh oksigen buat bernapas, tapi terkadang kita lupa oksigen juga yang bikin kita jadi tua. Ya, Jadi artinya pengimplementasian tega itu justru membuat kita jadi berpikir jadi dalam. Bagi saya membuka pikiran saya jadi berpikir lebih dalam. Ternyata berbuat baik itu belum tentu baik. betul. Kita pintar belum tentu bisa baik. Betul. Bisa jadi minterin orang. Oh ya, maka hati-hati dunia ini kan dokter Anda itu nanti buah semalakaman. Ini betulkah bermanfaat atau mudarat yang akan Anda bawa? Nggak serius. Dan saya mencoba untuk mencari irisan agar, karena kalau saya ikut nafsu, bisa-bisa saya berhenti dari dokter ini. Oke, oleh Karena betul. ini bahaya juga. Iya, maka saya katakan bahayanya gini Prof, saya izin, Oke. saya terus. Bahayanya kalau kita sudah pada tingkat pemikiran terlalu dalam, terlalu tawadu, itu juga kan paradoks Prof. ya, betul. Maka tolong nawa itu Anda diubah mulai hari ini. Paham kalimat saya? Itu namanya pertobatan. Pertobatan namanya. Manusia kan banyak salahnya. Tapi dengan bertobat kan bagus. Maka hari ini tolong bertobat. Nawa itu Anda sempurnakan agar bermanfaat. Paham? Masih ada yang terganggu dengan Tapi menurut Prof, cara saya tadi tepat ya Prof? Mencari irisan ya Prof, karena kalau terlalu dalam saya mati, terlalu Ya. dangkal, Ya. saya juga nggak jadi apa-apa. Ya betul, maka biarkan dia ada, tapi jangan mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan mereka. Biarkan dia tetap ada dalam diri kita, tapi jangan sebagai motor penggerak, tapi kita mengendalikan mereka tidak lagi, agar sempurna hidup di dunia. Nyambung ya? Ini agak-agak anu nih. Oh, ini agak ngeri saya ceramah ini ya. Agak ngeri sekali ini. Saya bongkar. Hah? Pembawa cahaya. Saya ngeri ini membongkar ini. Tapi nggak apa-apa. Hanya nama itu saya yang menetralisir barang yang gawat. Oke. Ada yang pengen lagi. Jadi yang ini kan non pengamatan. Ini kan metafisika ini. Ini metafisika. Jadi metafisika itu di atas fisika. Ilmuwan itu adanya pada fisika. Ilmuwan itu pengamatan. Jadi jangan arogan dengan fenomena yang di luar otak. Metafisik dan fisik tuh gelombangnya sama nggak? Beda. Di atas metafisika itu di atas. Iya, karena kognitivisme itu punya metakognitivisme itu di dalam.
Kalau kognitif itu bisa diamati oleh panca indera, kognitivisme. Tapi meta nggak bisa diamati, tapi bisa dirasakan oleh pelaku. Meta itu di atas, tetapi orang fisika sombong sekali menjudge orang-orang metafisika ketidakmampuannya karena dia hanya menggunakan 5 indera ini, nggak mampu, dia ngomong nggak ada. Ini nggak teramati, tapi ada. Ini sebetulnya untuk filsuf-filsuf yang nggak apa-apa deh, S3 diceritain. Mulai terbelalak ya dengan fenomena ya. Ya itu fun. Ini kita belum ini baru di bumi ya. Ini baru di bumi loh gambar ini. Lihat, bisa dibayangkan sistem yang terjadi interaksi ini dalam diri kita nggak paham. Ini sistem loh. Ini kan komponen ini. Dia punya interaksi, punya sinergisitas, punya konflik. Yang di sini pun ada sistem yang terlalu kompleks yang dilalui. Manusia bumi selalu mengatakan, oh enggak ada sistem, cuma satu. Oh enggak, kompleks sekali. Ada yang terganggu dengan cerita. Karena saya dipancing untuk bercerita ini tadi. Dihapus? Tunggu Prof. Saya pernah kuliah dengan Prof. Kalau Prof masih ingat. Enggak ingat. Mahasiswanya banyak. Enggak, saya itu ngomong setelah itu lupa. Secara supranatural sebetulnya Jawa, Sumatera itu kan bergabung. Tapi fisiknya sekarang kan berubah. Bagaimana pandangan Prof? Itu pakai pengamatan atau pakai yang bukan? Supranatural. Lah kalau pengamatan ya yang bisa lah pengamatan pakai panca indera. Kalau nggak pakai pengamatan, Latihan Prof aja. dunia itu kan sistem satu aja. Oh nggak ada Amerika, nggak ada Sumatera. Manusia yang manusia sistem. Kita aja mau belah-belah ada Malaysia, Singapura. Itu kan Soekarno dulu yang mengatakan itu. Manusia yang manusia. Maka nasionalisme bagi saya itu terlalu kerdil. Right or wrong is my country. Kurang ajar. Right is right, wrong is wrong. Ngomongnya gitu dong, namanya manusia. Walaupun dia orang Malaysia, kalau benar harus kita katakan benar. Itu perintah langit. Tapi di bumi, right or wrong is my country. Kurang ajar enggak? Kebenaran bengkok gara-gara nasionalisme. Enggak boleh. Satu, manusia yang manusia. Enggak boleh dipecah-pecah. Kita tidak boleh mengkotak-kotakkan orang. Walaupun kita terlahir berkotak-kotak memang. Kamu orang Jawa, saya orang Sumatera, saya orang Indonesia, kamu iya terkotak-kotak. Itu sudah sunatullah. Tapi jangan mengkotak-kotakkan orang walaupun Anda berkotak-kotak. Apalagi merusak kotak orang. Anda boleh mencintai kota Anda, tapi jangan merusak kota orang. Agak tergantung. Ini cerita pasti Anda belum pernah dengar sebelumnya. Ini belum pernah dengar pasti. Hah? Sehingga baru kali ini. Nggak bisa diteliti. Kalau Anda menguasai ini, otak itu kerdil, main-main itu. Loh, ini kan suprasistem. Otak kan hanya ini. Emosi ini. Sosial ini.
tidak menaifkan otak, selogis-logisnya otak, dia harus tunduk kepada suprasistemnya yang tidak logis. Susah nggak kalimatnya? Ini loh, selogis-logisnya otak harus tunduk kepada suprasistemnya yang tidak logis. Emang yang di atas logis? Enggak. Pakailah otak Anda, tapi jangan biar kasih bingkai suprasistem agar otak Anda bermanfaat. Hah? Oh, suprasistem itu sempurna ya. Ini yang disebut esa. Ya. Esa itu bukan satu ya. Banyak yang menerjemahkan esa itu satu, bukan. Satuan. Bahwa esa itu bukan satu. Esa itu unity, manunggal. Banyak komponen tapi satu sistem. Itu esa ya. KPPI tunggal. Salah. Tunggal itu artinya bukan satu. Tunggal itu banyak komponen tapi Menyatu. menyatu. Suprasistem menyatu. Ya, itu namanya esa. Ya, tunggal itu artinya banyak tapi menyatu, unified. Kita hapus lah ya, kita belajar ya. Ya, belajar. Panas kok. Oke, setelah saya kirim ini artikel tuh ada yang mau curhat apa enggak? Yang model. Oh, artikel Prof yang Itu yang itu hanya satu artikel ya, bukan satu disertasi ya. Nah, kira-kira kalau dijadikan disertasi Anda tidak hanya satu unsur tapi teori besar. Oke. Maksud saya begini. Semoga masih ada. Oke, ini saya menginginkan Bapak Ibu itu cepat selesai loh. Tapi tidak mengurangi kebaruan Anda sebagai seorang ilmuwan. Bukan saya mau cepat selesai lah, saya mau cari promotor yang ya seperti anak S1 kacau. Jangan sampai itu ya. Saya bicara idealisme supaya maksud saya Bapak Ibu punya idealisme nanti bahwa di lapangan nanti promotornya sana cuma begini aja yang oke. Lihat ini. Oke, lihat. Itu yang atas itu kan hanya masalah motivasi. Oh, lihat yang satu yang nanti lihat sini. Yang di sini boleh lihat sana. Masih Lihat, yang atas itu saya cuma apa coba? Itu cuma motivasi ya. Baru ini hanya motivasi aja sekian ini ya. Pendek sekali. Sudah begitu kompleks. Nah, kalau ini Anda padai dengan teori belajar, konstruktivisme, isinya bukan hanya satu hal, tapi yang gede-gede. Bisa diikuti ya? Coba, itu dari tipe motivasi, sampai kepada mau melakukan motivated behavior, sampai perilaku bermotivasi. Itu sudah begitu kompleks. Kalau ini ditarik lagi perilaku bermotivasi kepada strategi belajar,
strategi belajar? Strategi belajar kepada prestasi belajar? Selama ini kan hubungan antara motivasi dan prestasi belajar, perjalanannya panjang. Banyak sekali yang mempengaruhi, gitu loh ya. Nah, Anda mencoba mendapatkan ini kan dari teori ini. Kok ini kesana ini ada teorinya, ada dasar teorinya. Dasar teorinya. Ini berhipotesa, belum berbasis data. Ini masih ontologi. Nah, angka-angka ini diperoleh berdasarkan epistemologi. Angka-angka korelasi tadi. Aksiologinya artikel yang ngomong apa bahwa ini ada hubungan itu pembahasan itu aksiologi. Bisa dikit ya? Nah, Bapak Ibu tolong jangan terlalu pendek hubungannya. Di sini kan ada gaya belajar, ada cara mengajar banyak sekali. Jadi kalau Bapak Ibu datang saya mau mengembangkan ini, mau saya lihat uji efektivitas, itu S2 pengembangan, nggak bisa memberi kontribusi terhadap teori. Hanya ini punya dampak membuat orang pintar loh, walaupun itu direkayasa pasti. Tapi kan kalau ini kan kita berteori. Berteori itu artinya kita membuat wawasan baru. Kita memberi kepada dunia, begini loh gambarnya. Faktanya. Ini loh faktanya, banyak garis yang tidak berhubungan akhirnya. Saya hanya pakai korelasi sederhana. Ada orang statistik di sini. Bu Nova. Itu orang statistik ya. Ini kan sederhana ini. Ini hanya peta analisis saja ini. Ini sederhana sekali. Enggak kompleks. Oke, sampai di sini ada yang mau merespon? Ya. Kalau misalnya ada teori, terus kemudian begitu kita coba baca-baca itu, mungkin posisinya hampir seperti meta itu ya. Iya. Alat ukurnya susah sekali. Nah, itu kebaruan Anda kalau Anda bisa membuat alat ukur. Langsung. Kenapa tidak? Oke, ini saya tutup sementara. Oke, coba. Pertanyaan ini disertasi saya. Saya cuma melihat strategi belajar apa yang dipakai oleh mahasiswa Universitas Indonesia. Kebaruan saya. Bukunya yang Language Learning Strategy Questionnaire. Itu. Ini satu pertanyaan. Saya mengembangkan butir soal dan saya tolong dibantu orang statistik. Saya pakai faktor analisis, pakai EVA, bukan CEVA. Paham ya? Saya menemukan, begini polanya. Itu kira-kira. Oke. Temu ini saya menemukan barang baru, algebra baru. Setelah itu, ini baru pertanyaan pertama dari disertasi. Setelah itu saya pakai yang kedua. Strategi apa yang membedakan antara orang berhasil dan gagal? Ini pertanyaan kedua. Setelah saya punya kebaruan, alat kebaruan itu saya gunakan untuk mengidentifikasi orang berhasil dan gagal. Nanti Pak Abi, saya pakai independent group test ini, membandingkan.
mungkin nyambung lah ya, independent Belum. bukti. Oh, oke pakai anak. Nanti Pak Nggak Abi. nyambung. Nggak nyambung ya? Tapi instrumennya gimana? Instrumennya belum bisa bongkar cara buat instrumen. Saya yang ini yang satu tadi saya buat instrumen. Yang pembelajaran tadi. Pakai analisa faktor pasti instrumen saya buat barang baru. Ada dasar teorinya bahwa belajar itu apa. Coba kita terapkan kepada yang lagi populer ya, deep learning ya. Iya. Oh, iya. Ini populer. Yang ngomong-ngomong itu nggak tahu. Ini nggak ada teorinya. Dia nggak punya teori. Dia hanya membicarakan tentang mindful, Meaningful, Joyful. joyful. I love you. Saiful. Ini bukan deep learning, tapi mereka pakai ini. Deep learning itu kalau kita buat lawan itu punya surface learning namanya. Surface. Surface. Dangkal. Yang dangkal ada berarti ada yang dangkal. Kalau ini yang teramati kognitif ini, yang teramati. Ini biasanya kognitif. Yang ini metakognitif, nggak teramati. Nggak bisa dulu. Strategi yang dapat diamati itu yang surface itu. Yang deep nggak teramati. Yang orang bahasa Inggris kenal dengan deep structure sama surface structure kan? Yang deep nggak ketahuan. Yang ketahuan yang surface. Kalau saya bisa dipahami atau enggak ini? Kalau nggak dipahami mau saya jelaskan. Lanjut. Lanjut. Lanjut kan? Lanjut. Lanjut, Rob. Yang dijelaskan yang surface. Jelaskan. Hil. Taruh kutip. Yolo. Yang Bapak baca ini deep ini surface ini. Kebaca oleh mata. Kira-kira saya mencintai Anda dan saya mencintai ibu Anda, atau saya mencintai Anda, ibu Anda mencintai Anda. Nggak ketahuan deepnya. Ini surface ini. Saya mencintai pacarnya. Nggak ketahuan ini. I love. Oh iya. Yang ketahuan ini, yang kognitif, yang surface. Yang dalamnya nggak ketahuan. Ini deep. Perbedaan deep sama surface hanya itu saya hapus saja. Memang kata-katanya ambigu ini. Itu yang surface itu yang ambigu, tapi yang deepnya kan nggak ambigu. Iya. Iya. Tapi kan siapa yang tahu? Siapa yang tahu karena nggak teramati. Iya. Meta yang teramati bukan meta. Oke, sudah mulai bahwa ini mulai mau digugurkan. Saya mau menggugurkan ini. Kalau deep structure ini pasti ada mandiri, kemandirian. Kemandirian itu ciri khasnya adalah self planning, self monitoring, sama self evaluating. Kalau orang belajar sudah bisa merencanakan, memonitor dan evaluasi, ya mandiri tanpa guru. Yang diharapkan kan ini mandiri. Bagaimana supaya dia mandiri? Guru ngajarnya harus begini. Ini bukan deep learning, ini teaching. Learningnya di sini. Bisa diikuti. Sampai di sini bisa mau satu teruskan boleh? Boleh. Oke, kalau kita percaya deep learning itu isinya ini, cari teori ya, cari teori. Cari ontologinya.
Agak susah mencari ontologi ini, tapi Nah, ada. ini sih. Nah, Pasangan dievaluasi. gimana caranya? Ya saya buat butir soal. Juga psikologi. Ini kan Butir soal 30. Misalnya saya buat butir soal dengan saya menentukan topik yang ingin saya pelajari. Ini kan planning nih. Yang terakhir saya membaca ulang dan memperbaiki kesalahan sendiri. Ini self evaluating. Kalau kita sudah punya 30 butir soal yang model-model begini, terus saya buat pakai skala Likert, sangat setuju. Selalu. Atau Selalu. silakan aja. Dan sini tidak pernah, Tidak setuju. jarang, Normal. apapun namanya tidak pernah. Nah, ini nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Misalnya begitu. Saya mengembangkan butir soal. Saya sebarkan beberapa ratus orang. Nanti saya akan ketemu alat ukur deep learning versi Indonesia dengan analisa faktor. Apa itu, Prof? Ya, analisa faktor. Aduh, ini statistik ini. Aduh. Apa, Prof? Lalu yang pertama. Coba baca buku saya di sini ada. Pinjem, Prof. Buku saya ini lengkap. Ini parametrik semua ya. Ada analisa faktor, analisa reliabilitas, ada validitas, ada korelasi, ada regresi, ada t-test, ada ANOVA. Sampai ini saya mengembangkan butir soal untuk deep learning ya. Bapak Ibu masih punya joyful learning. Buat butir soal. Butir soal ya. Item. Buat kembangkan. Betulkah isinya 3? Pakai analisa faktor, jangan menjadi 2 atau menjadi 4 atau 5. Kalau pakai EVA. Kalau pakai CFA, ya tetap 3. Saya sudah masuk ke statistik nih. Ini baru kebaruan alat ukur deep learning. Kemudian deep learning kita buat gambar seperti tadi, dari deep learning sampai kepada achievement, sampai prestasi. Berapa itu langkahnya? Kira-kira gitu. Ini masuk level 9 Ya deep learning ini kan baru nggak ada. Ini kan nggak ada. Jadi produknya nanti instrumennya. Instrumen itu harus kayak mandiri, tetapi dikaitkan dengan prestasi belajar, motivasi belajar, gaya belajar, sikap belajar, kompleks. Usahakan itu turun dari theory learning theory, constructivism atau behaviorism. Kalau ini kira-kira turunannya ini tidak ini dari mana? Dari humanisme atau konstruktivisme atau kognitivisme? Silakan aja pelajari. Ini turun dari langit dari mana ini? Ini masih di langit sebetulnya. Langit keberapa? Tapi teori belajarnya yang mana ini? Konstruktivisme mungkin ya? Iya. Ketika deep learning itu adalah bagian metakognitif yang memang tidak bisa diamati secara langsung. Ya, start lah. Maka kalau hanya diukur dengan menggunakan instrumen yang sifatnya seperti misalnya tadi dengan mengandalkan respon dari respondennya, apakah datanya itu dikategorikan objektif atau ilmiah? Oke, dengan mengatakan sangat ini, oke lah, ini saya ganti saya. Oke, saya sekali. Saya sekali yang ini, yang 5 ini. Yang sini bukan saya sekali. Artinya saya selalu pakai ini. Dia mencoba suruh menjawab question tersebut. Berarti open.
Ini close. Kalau open kalimat linear. Ini close. Nanti, nah dari situ ada tahapan. Bukan selesai. Ini harus nanti akan ketahuan konsistensi ini, konsistensi antar ini, konsisten nggak bahwa semuanya ini adalah tunggal. Ini tunggal, nggak dua bagian tiga, ini tunggal. Nah, bagaimana cara teknologinya? Nanti pakai Cronbach apa? Analisa likuiditas dia menyatu. Berapa nilainya nanti? Baru ketahuan, oh dia menyatu. Walaupun dia beda, dia satu alat ukur. Tapi berapa aspek? Nanti. Sudah mulai agak aneh ya, agak serius nih ya, metodologinya. Nanti saya akan ketemu, kalau tidak saya harus ngajar filsafat ya. Iya. Ya, filsafat. Nanti saya saya teruskan. Jadi nanti saya agak campur ya antara ini metodologi atau filsafat. Ya udah kesana kemari lah. Yang penting nyambung ya. Oke, bingung saya. Nggak bisa saya bisa. Oh saya aja bingung sama diri saya malah Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya kan Mas Fahmi sih, Prof itu kan dari dari case atau best practice kemudian di-breakdown mengarah kepada nanti struktur dari metodologi penelitian. Mungkin tapi kadang-kadang kami yang dosen masih pada level peneliti pemula atau teman-teman masih ada yang memang ada yang bukan backgroundnya dari dosen, nah sehingga mungkin dasar pengetahuan terkait metodologi penelitian kan masih lemah. Jadi kadang-kadang agak bingung Prof seperti itu. Mengapa Bapak saya pindah kemari? Karena saya butuh papan tulis lebar. Kalau di sana saya nggak bisa begini. Gara-gara. Pak Didi mana Pak Didi? Saya Oh iya, langsung Pak eksepsi. nggak bisa, saya sempit. Itu nggak bisa. Makanya saya pakai ini karena saya ini kan nggak bisa satu masih begini terus. Itu gara-garanya mengapa saya pindah kemari? Dikira katanya nggak cukup, ternyata cukup. Kenanya di laptop bro. Kalau tetap saya nggak bisa nggak bisa lihat tulisan saya. Iya. Lihat ketiknya lama saya. Enggak, yang coretan itu kan ada. Hah? Ya tapi saya nggak akan sehebat ini surat saya. Karena memang SPD, Prof. Kalau yang di laptop itu kayak langsung dari langit. Gini, Pedagoginya lain. AS 3K kelas Anda itu agak nakal. Pedagoginya lain. Enggak, itu difoto untuk belajar. Ya, sudah. Ambil. Jadi kalau setelah penuh dihapus, jangan dihapus dulu, dipoto dulu. Nah itu materi ajar. Kami rekam Bro. Itu saya rekam. Direkam, Prof. Mas Seumur hidup bro. Seumur hidup. Metafisika bro. Kan udah izin, Prof. Aduh, saya nggak tahu. Kalau ada ini saya nggak pede ngomong. Baca nggak ada. Ada siaran ulang, Prof. Hah? Tuh ada siaran ulang, Prof. Kalau bicara orang luar ya, Tidak Prof. karena apa ini aja. agak rawan. Karena saya rawan sekali. Tetap di bumi, Prof. Nah, nggak maksud saya orang luar yang tidak kenal saya jangan mendengar itu. Dia akan kacau. Nanti salah persepsi. Salah persepsi karena dia belum kenal saya. Nanti Prof didatengin nih. Didatengin untuk ada dua kemungkinan, dipuji-puji atau halal. Jarang dosen ngajar di dia ini ya, direkam ya. Ya karena ini ada masternya. Khusus. Khusus, Prof. Enggak maksudnya ya dosen kan direkam enggak? Enggak. Ya maksud saya kenapa? Tergantung, Prof. Ini karena Kontennya meaningful, bro. Prof. Kontennya itu menarik bro. Hah? Kontennya itu menarik. Biar bisa ditonton ulang gitu. Ngeri kan? Iya. Pemahaman ulang, Prof. Oh kalimat saya ngeri sekali saya. Dan kita kan bisa minta izin sama Prof. Ya ngeri Ya, sekali yang saya. lain kan Manis. Manis. beda, Prof. Lain kan juga salah. Kontennya beda ya. Kadang-kadang kan selesai di kelas Prof kita lihat lagi di rumah, oh ternyata ini gitu. Iya. Masih didiskusikan lagi bro. Belum sampai bumi itu masih berjalan.
Saya termasuk dosen ekstrim ya. Dosen favorit, Prof. Saya ekstrim saya. Kan katanya kalau yang dinantikan itu yang bagus. Prof. Iya, tapi semoga Bapak Ibu menjadi manusia baru. Berguna untuk orang lain. Saya sudah suka soal pintar dan tidak itu sudah anugerah Tuhan. Ya, betul. Tidak usah dikomentari. Tapi usaha kita dan nawa itu kita itu milik kita. Usaha dan nawa itu milik kita. Kalau cantik, jelek, besar, kecil, cerdas tidak itu sudah itu anugerah. Tapi kalau ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan Anda itu cuma perilaku Anda dan nawa itu Anda. Kok mata saya berbes, Bro? Kena ngopo. Saya Lilipan. Oke. Enggak. Oke. Barusan enggak di ini lagi. nggak usah salting, Prof. Biasa aja. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Ini sudah kosong? Prof. Ya. Kalau yang saya lihat kan yang kebaruan itu bahkan sampai dia pakai untuk mengukurnya itu bahkan sampai EKG, bahkan apa namanya detak jantung, begini sampai pengukurannya. Apakah kuesioner itu sudah sangat mewakili? Oke, yang jelas secara ilmiah sudah valid bahwa itu tidak bisa mengungkapkan kebenaran absolut. Buatan manusia mana sih yang bisa mengukur kebenaran absolut? Tapi itu sudah valid secara ilmiah, terukur. Tetapi jangan berdebat tentang kebenaran absolut. Maka saya selalu mengatakan kebenaran ilmiah itu kebenaran manusiawi. Kebenaran ilmiah itu kebenaran manusiawi. Kebenaran absolut tidak bisa dianalisa pakai otak kita. Kebenaran absolut. Maka hati-hati membaca kebenaran manusiawi itu jangan terlalu menyembah itu nggak ada apa-apanya. Tetapi dari situ bisa membantu kita untuk mencari kebenaran absolut. Itu kira-kira begitu. Jadi jangan berdebat tentang teori, itu kebenaran manusiawi. Jadi kebenaran manusiawi itu semu, nggak salah. Dari yang semu kita cari yang hakiki. Analogi kalau kita lihat ikan di air, jarak itu semu itu, maya itu, nggak pas itu. Kalau nembak jangan posisi kena, bergeser, karena yang tampak itu semu. Sama, kebenaran manusia itu semu. Tapi melalui yang semu, kita mencari kebenaran tadi. Kira-kira ya? Terus, siapa yang mau? Tadi saya lupa ya. Aduh, memang banyak sekali ya ini ya. Di sini ada, saya analisa ini pakai analisa faktor. Ini independent group test. Ini pakai correlation product moment. Ini pakai product moment. Ini pakai independent group test. Jadi ANOVA. Jadi Bapak Ibu harus tahu itu. Kita harus belajar mandiri, Prof. Iya, saya dulu nggak pernah diajar. Jujur aja saya nggak pernah diajar metodologi penelitian loh, sejak S1 sampai S3. Tapi saya harus membaca dan akhirnya saya membuat buku. Bapak Ibu jangan seperti anak S1 dicekok itu ilmunya, cari sendiri, baca sendiri, praktek sendiri. Loh, ilmu yang saya katakan itu nggak ada bukunya. Itu karena saya berbuat aja. Banyak meneliti, banyak menulis buku, akhirnya saya dapat sesuatu yang orang lain mungkin nggak mendapatkan itu karena dia belum mengalami ya. Kira-kira begitu. Jadi tolong mandiri ilmunya. Jadi Bapak Ibu kira-kira begini. Dokter pendidikan Bapak Ibu itu akan ketahuan paradigma berpikir Bapak Ibu sama keterampilan meneliti Bapak Ibu. Dan itu ada pada mata kuliah filsafat, metodologi penelitian sama teori belajar. Yang lain itu penunjang. Kalau ini menguasai Bapak Ibu bisa mandiri nanti. Sama profesor permainannya hanya di situ aja. Tahu teori belajar, tahu metodologi penelitian, tahu filsafat.
Karena filsafat itu ada kata ontologi ya, ontologi. Nanti di sana nggak ada apa ontologi, tapi paradigma berpikir ontologi, epistemologi sama aksiologi itu harap dimiliki oleh para calon doktor. Jadi Bapak sengaja ini metafisika saya bongkar supaya Bapak itu tidak terlalu gegabah melakukan aksi atau memvonis orang, supaya Bapak Ibu itu menjadi filsuf bijak, tidak terlalu cepat-cepat memvonis dengan logika manusia yang sangat terbatas ini. Oke, saya tunggu ada respon. Oke, ini saya kan sedang ini tadi saya contoh analisa faktor ya. Oke. Contoh analisa faktor. Ini artikel yang sudah penulisnya sudah saya terbitkan. Ini lihat, exploring motivational orientation of English, ini dia. Ini sudah saya terbitkan, sudah terbit ini tahun berapa ya? Ya sudah 2019, sudah lama sekali. Saya dengan Pak Mahfud ini. Saya dengan Pak Mahfud dengan ada dengan Amin. Ini 2019. Saya menemukan orientasi motivasi belajar itu begini. Contohnya. Ini lihat. Saya lihat konsistensi koefisien. Saya lihat Krohn-Betz-Alpanya dulu. Jangan paksakan paham kalau belum nyambung, nanti minimal saya pernah dengar Krohn-Betz-Alpha gitu ya. Ini saya ukur Krohn-Betz-Alpanya dulu. Terus saya cari dulu validitas masing-masing butir soal. Itu. Setelah itu saya analisa faktor. Nih, analisa faktor itu gambarnya begini. Dari situ saya menemukan bahwa ternyata motivasi orang bahasa Inggris itu ada 3, extrinsic, intrinsic, sama yang tengah itu, internal orientation. Orang nggak bisa membantah. Oh, masa sih nggak bisa? Saya kan berbasis data. Yang ini saya beri nama, yang ini saya beri nama, yang ini oke. Ini saya masih ikut yang lain. Yang ini nama. Kalau membuat motivasi klasifikasi begini itu, saya itu pasti. Orang lain nggak bisa mengatakan ini punya siapa? Enggak, ini punya saya. Orang nggak akan menggunakan itu pasti. Saya berbasis data. Nah, itu baru hasil ya, baru hasil. Belum saya bahas. Baru saya mengkritisi teori barat. Teori barat saya kritisi. The relevance of best inspired theories. Untuk orang Indonesia. Teori barat saya kritisi. Dengan konteks Indonesia. Kira-kira gitu. Teori barat nggak bisa ini dipakai di Indonesia. Di Indonesia begini. Nah itu sudah baru ya teori ini ya. Barat mengatakan itu, enggak. Data saya mengatakan enggak beda. Nah saya punya barang baru. Ini barangnya. Korelasi. Kemudian saya bahas, nah pembahasannya panjang pembahasannya. Saya mau mengkritisi teori yang ada. Itu kira-kira. Nanti kalau tertarik saya kirim lagi ke grup. Ini cara mendapatkan teori analisa faktor. Ini sama kemarin beda ya? Beda lagi. Kalau kemarin kan pakai ada hypothetical gambarnya berhipotesa saya. Modelnya berhipotesa. Kalau ini enggak berhipotesa, ini langsung pakai analisa faktor. Kirim Prof. Oke, nanti saya kirim. Dan itu semua berbasis kuesioner ya? Ya, saya pakai kuesioner. Saya pakai kuesioner semua ini. Itu Kues- internasional Ini Scopus ya. internasional apa namanya? Orientasi. Orientation itu Itu nggak masuk ke eksternal. Eh, Masa ekstrinsik. enggak, dia beda. Data saya mengatakan beda. Malah saya mengomentarinya begini. Dari ini lihat internasional dia ada sendiri. Kemudian saya mengatakan, lihat ini. Internasional itu lebih dekat ke ekstrinsik malah. Iya, ekstrinsik kan. Lebih dekat. Oh, lebih dekat. Tapi bukan. Korelasinya lihat. Oh. Korelasinya signifikan. Signifikan dengan asterik 2 itu artinya 0,01.
korelasi. Saya kuesioner saya itu saya ambil dari berbagai sumber dan saya menemukan kuesioner ini. Itu adaptasi bukan? Hah? Atau buat sendiri? Buat sendiri. Iya. Pengembangan indikator. Basis itemsnya apa? Basis kalau analisa faktor, kalau yang exploratory liar, saya hanya mengatakan bahwa ini saya ambil dari situ, dari sini, dan saya belum tahu isinya apa ini. Saya pakai exploratory, pakai EVA, baru ketahuan, loh kok kelompok menjadi 3 ya? Bisa juga menjadi 4, bisa menjadi 2, nggak tahu, tergantung statistik, tergantung angka itu mainnya, grouping, grup kemana? Jadi kalau saya punya katakanlah 12 putri soal, saya tidak tahu groupingnya kemana, groupingnya bisa begini, nggak tahu groupingnya begini. Statistik nanti yang berbicara ini. Dan saya harus memanai, ini apa ya? Isinya kok begini, barangnya apa ya? Isinya begini, barangnya apa ya? Nah, saya menamai. Tadi kan sudah urut 1, 2, 3. Wah, ini sekarang kan coy. 7, 8 ini tentang apa ya? Kira-kira. Tapi tadi Prof yang mencontohkan apa tadi? Yang self learning, itu udah langsung. Oh, faktornya udah ada tuh. Ini masuk ke Itu teori, jangan nanti ada 4. Ada yang lain. Saya nggak tahu. Sementara ini saya ngembangkan kan pakai 3 ya, self planning, monitoring, sama evaluating. Jangan-jangan ada 4 ya. Planning, monitoring, anggaplah saya tidak tahu barang ini. Refleksi. Oh, jadi hipotesa dulu ya? Ya berhipotesa dulu, tapi nanti data lapangan dulu. Itu nanti bisa muncul faktor baru? Bisa, namanya exploratory, explore, bukan confirm, bukan meyakinkan. Oh iya, 2, oh iya, tapi ya. Ya. Tadi kan Prof menemukan satu intrinsic, extrinsic, Ya. ada satu lagi. Nah itu Prof sudah prediksi belum dari awal? Artinya kan di rumusan masalah itu kan Ada pakai teori self determination theory. Saya pakai teori SDT, self determination theory. Ada teorinya ya. Teori ini selalu mengatakan extrinsic sama intrinsic. Ngomong begitu. Yang satu lagi berarti di awal Prof nggak tahu. Nggak tahu, baru terakhir, loh ini apa ya namanya? Kok kira-kira gitu ya? Kalau misalkan Prof nggak menemuin yang ketiga tadi, Ya berarti sama konteks barat sama Indonesia. berarti nggak bisa jadi tadi barang tadi itu nggak jadi. Bisa baru bahwa konteks barat sama konteks timur belajarnya sama. Itu kan teori baru. Oh, jadi ini gapnya itu ya Prof ya? Oh dapat ya, kali ini pasti dapat. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dapat. Prof, jadi gapnya itu tadi ya, barat dan timur itu? Saya menggunakan ya, menggunakan bukan barat timur ya, bahasa sebagai bahasa kedua sama bahasa asing. Prof, izin. Ya. Di SDT ini kebetulan saya pengen pakai teori ini juga. Ya. Ini kan ada 3 faktor yang mempengaruhi, ada autonomi, kemudian kompetensi dan juga keterkaitan. Itu 3 faktor yang mempengaruhi self determination theory. Nah, kemudian saya mencoba mengembangkan permainan tradisional itu berbasis digital dan menjadikannya sebagai media pembelajaran bahasa Inggris begitu. Dan saya melihat motivasinya. Nah, ketiga faktor ini kan sifatnya universal gitu. Ya. Nah, kemudian saya mau melihat nanti apakah ada sentuhan budaya ini. Ya makanya muncul coba model baru gitu. kalau memang ada budaya kira-kira apa? Budaya Indonesia apa? Nah itu dibumikan ke dalam bentuk butir soal. Coba kita bicara budaya Indonesia itu apa uniknya? Mau saya bumikan ke butir soal. Konsep budaya Indonesia itu apa sih? Yang beda dengan Barat?
interaksi sosial. Kita kalau sudah ke luar negeri, orang Indonesia itu tidak lebih ramah dibanding orang lain. Iya. Kita aja. Tidak ramah. Kita tuh mau kemudian ramah-tamah, enggak. Tidak ramah. Tapi itu Jadi gini, orang kita tuh latah. Gotong royong, kita enggak gotong royong tuh, enggak. Membantu karena punya ekspektasi. Membaiki, balas budi. Pak ya, maaf ya, oke saya agak ekstrim. Yang tadi international rotation itu lihat, I want to improve my English because it will allow me to meet with more speakers of English. Luar negeri, orientasi internasional. I want to improve my English, it will allow to participate more freely in the activities of speakers. Jadi ingin keluar. Jadi bukan ekstrinsik ya, ekstrinsiknya ini atas itu. Ekstrinsiknya karena nilai, karena apa? Karena informasi, karena job dan semacam itu. Oke, sudah mulai agak paham dengan gaya S3 ya. Ini paham dulu lah. Soal bisanya nanti deh, masih lama kok selesainya. Ya, nggak apa-apa. Enggak, maksudnya paradigma ini dulu, paradigma ini kebongkar dulu. Paradigmanya kebongkar dulu. Jadi Bapak Ibu jangan, aduh, saya mau mendengarkan ilmunya dosen, nggak ada. Hanya 10%. 10%. Yang penting paradigma Anda, paradigmanya sama metodologi penelitian Anda matang, sama teori belajar menjadi dokter pendidikan itu. Dari daerah itu aja. Yang lain itu ya melengkapi lah. Paradigmanya Anda kan begini, kadang-kadang saya suka lelah. Jangan sampai kita dokter ya, baru berhipotesa sudah, saya yakin lu, hipotesa kok yakin itu gimana sih? Iya, kalau ngomong-ngomong begitu loh, kalau ngomong sama orang, misalnya begini, misalnya ya, saya pernah muda dulu, saya ngomong, jangan pacaran sama cewek aku, kenapa? Mata duitan, saya punya pengalaman. Loh, kok menyimpulkan gitu? Nggak boleh. Nggak boleh kita menyimpulkan. Memang kebetulan cewek saya mata duitan. Jangan dibawa ke sekolah mata duitan. Makanya itu terlalu gegabah atas kesimpulan-kesimpulan macam ini. Ya. Stereotype. Kemudian ada lagi kalau di sering di luar begini. Kok saya yakin loh. Jangan ngomong gitu dong. Datanya belum ada kok saya yakin. Boleh kalau memang nggak yakin. Saya curiga kayaknya gitu dong ngomongnya. Ya hipotesa kalau ya. Jangan-jangan nggak gitu dong ngomongnya. Jangan. Oh, saya optimis bahwa dia data belum ada sudah itu bukan dokter, paradigma dokter. Berarti bahasanya itu patut diduga. Patut diduga, boleh lah ya, karena berhipotesa ya. Jangan boleh lagi dia, jangan langsung itu nggak boleh lah seorang dokter itu. Itu paradigma berpikir itu ya. Ada lagi model begini. Berdebat mati-matian. Contoh. Anggaplah ada berdebat. Allah itu ngajarnya, saya nggak suka lagu gini. Jangan diperdebatkan, ini persepsi nih. Beda orang, beda persepsi. Nggak usah diperdebatkan, mencari kebenaran. Persepsi itu nggak ada kebenaran ya. Banyak sekali diskusi tentang persepsi kok mencari standar kebenaran. Ini nggak ketemu dong persepsi kok. Persepsi orang kan berbeda. Mau disatukan, yang benar yang mana ini? Nggak bisa. Maka logika ini seorang dokter harus punya dong. Kadang-kadang kalau saya dengan kawan atau dengan istri, saya tahu di persepsi. Saya nggak menjawab. Kalau saya jam dengan persepsi saya, rame itu pasti. Debat kusir, kalau penelitian, tapi di situ menggunakan persepsi, jadi nggak bisa nggak boleh. Harus berbasis data. Iya, tapi datanya data persepsi. Diasumsikan namanya, ada teorinya. Diasumsikan bahwa motivasi belajar itu mempengaruhi prestasi. Diasumsikan boleh, karena teorinya mengatakan bahwa orang yang bermotivasi itu akan melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dia mau. Dan itu proses belajar itu asumsi, diasumsikan berbasis ilmiah.
Boleh. Ya, misalkan persepsi guru terhadap Boleh. kepemimpinan. Boleh diukur persepsinya, boleh diukur. Tapi jangan disalahkan persepsi dia. Berbeda, maka nanti ada yang nilai 5, ada nilai 4, nilai 2, nilai 1, persepsi yang berbeda. Harusnya 5 semua, nggak bisa. Persepsi kira-kira gitu. Ya. Siapa lagi yang lain? Saya tunggu. Saya banyak contekan. Berarti tadi meta kognisi itu bisa diukur ya, Prof ya? Iya, karena dia metakognisi kan tak teramati, tapi dilakukan oleh diri sendiri. Self planning tuh, siapa yang tahu kalau saya self planning? Hanya saya yang tahu. Tapi kan saya bisa mengungkapkan dalam bentuk kuesioner. Sangat sering saya begitu, terukur. Prof, izin Prof. Tadi kan bahas tentang kuesioner kan ya Prof. Jadi kalau misalnya membuat kuesioner itu idealnya kan antar variabel biasanya misalkan 2 variabel Prof. Idealnya untuk satu kuesioner itu berapa ini apa namanya berapa item pernyataan? Berapa butir soal ya? Iya. Per aspek ya? Iya per aspek. Saya jawab dengan data aja ya. Enggak, saya sudah mencari data saya ada di mana ya. Lungit Wicaksono data. Lungit Wicaksono. Anggit ini. Ini dulu dia pengumpul datanya. Saya termasuk orang yang nggak mengisi-ngisi SPSS itu lelah. Dia termasuk saya kerjain untuk. Udah dapat belum? Sudah sekarang. Coba saya ini pertanyaan itu ya, pertanyaan itu. Oke. Analisa faktor. Ini saya punya 12. Oke, ada 12. Ada butir soal yang isinya itu ada berapa tadi? Itu. Ada yang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Ini 4 semua. 4 semua. Tapi saya ada yang oke. Motivasi. Ini respondennya berapa Prof? Ini sebentar. Pasti saya ungkapkan dalam bentuk sampel. Berarti ini mahasiswa bahasa Inggris ya? Sampelnya adalah ada berapa ya? Sebentar. Sampelnya sebanyak 886. Oh, itu mahasiswa bahasa Inggris? Orang yang di balai bahasa ini. Oh, di mana? Ketemu saya dari berbagai fakultas. Kan dia lagi tes TOEFL gitu ya. Iya. Saya cekat. Oh, iya, bisa juga. Cekat. Membaiki. Enggak. Saya cekat, saya kasih kuesioner. Oh. Suruh ngisi. Tapi tanpa ada faktor lain itu dikondisikan gitu. Enggak. Apa adanya? Oh, iya. Dikondisikan dalam arti sebelum tes ya boleh. Ya. Ada yang 3, saya mendapatkan visual yang 3 terlalu terbatas ya, terlalu kecil. Tetapi saya mengatakan ini terlalu kecil, tetapi ya adanya itu dan itu saya merujuk kepada si A juga pernah pakai itu cuma 3. Si B juga 3, saya juga 3, enggak apa-apa. Dari kalah. Oh, boleh ya? Yang agak mirip dia menggunakan visualnya nggak banyak, cuma sedikit. Kalau indikator itu pengembangannya bisa modifikasi nggak itu? Oh, harus modifikasi kalau mau menganalisa faktor. Prof, minggu lalu itu saya sendiri diskusi dengan teman-teman tentang materi Prof yang minggu lalu saya nggak paham, tapi setelah sekarang ini saya baru agak-agak ngecum. Kemarin itu kita kan melihat perubahan angka itu bukan dilihat dari hasil akhir, tapi jumlah perubahan itu. Nah, kemudian saya sambungkan dengan di sini. Ya, kadang-kadang memang makanya kalau saya selalu mengatakan kalau tidak tahu jangan dipaksakan tahu ya, nanti pelan-pelan akan tahu. Kalau di behaviorism itu Prof, Hah? berarti itu kan memang kita harus melihat, kalau nanti kita praktik ya Prof, harus melihat seberapa peningkatan si masing-masing subjek Ya. dan bukan di hasil akhir. Ya itu sebenarnya humanisme yang mengatakan bahwa orang belajar pakai kecepatannya masing-masing. Iya, minggu lalu baru saya pahami minggu gitu. sekarang setelah mendengar ini. Oke, nggak apa-apa, nanti ada yang mendengar, nanti ada akhir semester bertahun nggak apa-apa.
Yang penting selesai. Oke, masih ada lagi yang lain. Oke? Jadi saya make sure tadi. Jadi awalnya hanya terbagi jadi dua tadi. Iya, rata-rata iya, betul. Intrinsik dan ekstrinsi. Iya. Kemudian melalui apa tadi? An exploratory factor analysis. Iya, itu menjadi tiga. Iya. Jadi kalau nanti dibaca punya saya perdebatannya antara perbedaan teori. Prof, Ya. jadi kita nggak perlu khawatir kalau itu nggak nyata. Enggak. Yang mana? Yang tadi Vincent Harusnya ternyata nggak nyata. Enggak nyata. Enggak nyata. Enggak, itu urusan dia. Saya kan hanya mengandalkan pengamatan. Ilmiah kan hanya itu. Bahwa ada kepura-puraan nggak terukur oleh saya. Ini nggak dipakai risetnya kalau sering. Iya. Nggak terukur. Tapi kita pakai pengamatan. Ilmiah itu selama objektif teramati ya. Bahwa di sana ada kepura-puraan itu sudah di luar kemampuan kita. Nggak apa-apa itu sah. Maka saya selalu mengatakan kebenaran ilmiah itu kan bukan absolut karena tidak segala-galanya. Oke, masih ada Bapak Ibu yang lain? Tapi Prof, kadang-kala itu itu saya juga pernah ya Prof, kalau data ini tidak sesuai dengan apa yang awalnya kita hipotesiskan, lalu ada data yang dibuang atau disepakati sehingga data itu terlihat pas. Kalau itu datanya lengkap ya biarin aja, karena jangan-jangan ada kan gini otak kita itu sudah terkontaminasi oleh dogma. Itu jadi masalah, nggak merdeka kita. Doktrin itu yang membuat kita tidak merdeka. Seorang dokter boleh punya doktrin, tapi tolong sekali-kali bebas dari doktrin. Jadi kita mau lihat objek, karena si peneliti juga kan penuh keterbatasan menemukan hasil tersebut. Maka kita harus, ya kita punya doktrin, tapi jangan terkungkung oleh doktrin. Itu maksudnya. Kita ini produk dogma loh. Entah dari orang tua, dari keluarga, dari lingkungan, dari tokoh agama, sudah kena dogma. Ya boleh, tapi jangan sampai terkungkung seakan-akan itu adalah kebenaran absolut. Itu kira-kira. Itu seorang dokter harus begitu dong. Tapi di Indonesia itu banyak dokter yang pokoknya nggak ilmiah dong, pokoknya kacau ini. Aduh, subjektivitasnya sangat tinggi. Masih ada lagi yang lain? Enggak, saya pertanyaannya gitu, Prof. Gara-gara kuliah dengan Prof ini akhirnya kalau kita bicara dengan pasangan kita hati-hati sekarang. Hati-hati. Begini, sebetulnya bukan hati-hati. Kita semakin sufi. Kalau orang sufi itu pasti tidak ceroboh, bijak, tidak pokoknya enggak. Kadang-kadang wani ngalahin, walaupun benar wani ngalah. Oh itu luar biasa. Itu puasa kelas tinggi ya. Kalau cuma balik makan aja gampang, tapi kalau saya benar, tapi saya mencoba ngalah, wih puasa itu berat sekali di sini. Kalau bisa lulus, Sufian. Jadi orang yang baru. Puasa yang tak mengharapkan buka puasa. Bukan. Ya nggak sih, Prof? Betul. Iya kan? Kalau saya bicara tentang itu nanti di mana orang. Saya kan puasa itu kan yang Bapak lakukan kan syariat. Iya. Hakikatnya apakah puasa belum tentu loh ya? Saya bicara tentang ceramah Jumat ini enggak. Maksud saya tadi tanpa buka puasa itu tanpa mengharapkan apapun. Betul, artinya tidak ada yang diharapkan apa-apa. Iya. Sebetulnya puasa yang sempurna ini tolong dikendalikan unsur ini. Tolong dikendalikan. Ini sempurna, kalau Anda bisa mengendalikan ini, puasa Anda sempurna. Biarkan ada, tapi tidak sempurna. Itu puasa asli. Ini puasa hakikat ya. Tapi kan mengharapkan sesuatu tuh boleh-boleh aja. Ya untuk pemula boleh. Kalau Anda kepada anak Anda bolehlah.
Dek puasa deh supaya masuk surga, supaya nilainya bagus boleh. Tapi kita sudah dewasa, janganlah seperti anak kecil lagi. Permasalahannya iman kita sama iman anak TK sama. Lalu di mana letaknya perkembangan iman? Dulu puasanya waktu kita masih TK begitu, sekarang masih begini. Lalu di mana bedanya? Sholatnya dulu begitu, sekarang sholatnya masih sama begini. Loh, di mana perkembangannya? Tolong sempurnakan iman Anda melalui syariat, tapi jangan terganggu oleh syariat. Serang terus saya. Tapi tidak tersinggung ya? Jangan sampai tersinggung. Benar. Nah sekarang begini, ini saya bongkar lagi. Ini analogi ya. Kalau genteng kita bocor, kita pakai tangga. Tanpa tangga memang susah. Tapi kalau ada orang yang tidak pakai tangga bisa, jangan. Oh nggak mungkin, jangan. Memang wajarnya kalau kita dandan genteng pakai tangga. Tapi ada orang yang tidak pakai tangga kalau sudah di genteng. Tangga itu adalah alat untuk menuju genteng. Tangga itu syariat. Kalau Anda masih kerasa tangganya, Anda belum di genteng. Paham nggak? Kalau Anda masih ngerasain tangganya, diinjak, dipegang, itu Anda belum di genteng. Maksudnya apa? Kalau Anda masih kental syariat, masih kerasa syariatnya, itu masih di tangga. Gentengnya di mana? Gentengnya pada makrifat. Implementasi tujuan akhir itu makrifat. Jadi kalau Anda bersyariat tapi belum rahmatan lil alamin, Anda belum beriman. Anda baru beragama. Tapi syariat jangan sampai tidak dikerjakan. Silakan Anda, tapi kalau ada orang tidak mengerjakan, jangan divonis. Siap melepas ya? Hah? Siap melepas. Bukan begitu. Kan ada syariat itu kan konsensus ya. Ada aturan. Ada dasarnya. Tapi jangan absolutkan. Karena itu bukan hakikat. Awas. Ya. Saya rusak. Selama ini Anda berdebat tentang syariat, ribut terus dunia. Lebarannya kapan? Yang di sana ribut antara Syiah sama Sunni. Di Indonesia antara Muhammadiyah sama NU. Ngapain? Itu kan konsensus tega, punya kelompok. Dia akan berkelompok, tapi jangan kelompok-kelompokan orang. Agak ngeri ya ini ya. Kalau dari ekspos keluar, marah. Ini sudah di Untuk kita, tapi untuk kita. Untuk ya boleh. Agak aja nih. Kalau Nggak salah, boleh, bro. Namanya ilmiah. Ya ini ya. Tapi permasalahannya orang mengatakan, oh itu salah, nggak begitu. Karena dia punya kelompok. Mau menyalahkan kelompok lain. Jarang orang berpikir netral gitu kan. Susah. Kalau objeknya banyak dan kurang, nggak boleh. Pokoknya begini bahasanya. Kadang-kadang kita harus tahu ini anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA. Kalau berdebat sama anak SD, jangan ngeyel. Kita walaupun kita benar yang ngalah aja. Contoh ya, contoh. Ini komunikasi antara orang hakikat sama orang saya. Anak TK ngomong, mana kak? Kuliah. Bawa laptop mau mainan game ya. Nggak usah dijawab anak TK. Sini bisa jelaskan. Di kampus itu harus pakai laptop, prakteknya begini. Nggak usah. Langsung aja pergi, selamat belajar ya nak. Udah pergi aja. Kok ngeyelin anak TK berdebat tentang belajar di kampus mau pakai laptop atau tidak? Nyambung nggak sih? Ya. Anda akan menjadi bijak. Kena ya, Prof. Ya? Kena. Tapi kalau analogi tangga tadi, Prof, Hah? untuk mencapai hakikat kalau syariat tidak melewati syariat dan tidak akan sampai. Itu tidak ada hadisnya. Kalau analogi yang Prof. Ya itu tidak ada hadisnya. Kalimat itu tidak ada hadisnya. Maksudnya?
Nggak ada. Ada hadisnya nggak? Kira-kira. Soal apa tuh, Prof? Bahwa marifat harus lewat syariat. Nggak ada. Nggak ada, yakin saya itu. Nggak ada. Justru mayoritas itu muamalah di hadis itu. Ya. Tiba-tiba. Jadi sekarang itu orang mencari pembenaran dengan hadis. Dan itu dianggap kebenaran. Setelah dilacak itu hadis. Maka hati-hati, Anda itu mau orientasinya pada hadis atau pada Al-Quran. Oh, saya bicara kok agak dalam ya. Cuma kontekstual learning ini. Kontekstual learning. Kontekstual ya, oke. Jadi selama ini orang pegangannya hadis, fikih. Ribut sana kemari. Beda ulama, beda dasar. Karena fikih masih berbeda. Karena itu aksiologi. Terus kata ulama itu juga udah di kotak-kotakin, Pak. Di kotak-kotakin ulama yang mana? Harusnya prof itu juga bisa disebut sebagai Iya. ulama, Prof. Iya. Ulama bahasa Inggris, ulama fisika. Iya. Ulama Bisa. kan katanya orang Ya, orang yang tahu. berilmu kan. Iya. Iya, kira-kira begitu. Tapi permasalahannya sudahlah, memang banyak pembenaran. Kalau kamu makrifat tidak saleh, nggak akan surga, jangan gitu dong. Kalimatnya kan, hai orang-orang beriman, bukan orang beragama. Beriman itu makrifat, beragama itu syariat. Oke, semoga tidak terganggu. Tapi menjadi refleksi lah ya. Iya. Autokritik loh, Bro. Selama ini kan kita terlalu mudah mengkafirkan orang. Oke, itu serang. Makanya Bapak Ibu dokter, minimal saya suka Bapak Ibu paradigma berpikirnya sudah berubah. Saya suka sekali. Soal pinter tidaknya itu panjang ya. Saya waktu selesai dokter emang saya bisa apa? Saya cuma punya SIM bahwa saya boleh mengendarai kemana-mana. Keterampilan mengendarai setelah saya punya SIM. Paham ya? Dari dulu lah baru punya SIM. Kalau dengan dokter saya bisa kemana-mana. Tapi ilmu saya kan setelah jadi dokter, bukan waktu saya dokter saya dapat apa sih? Cuman stres aja Pak. Jadi kalau Bapak Ibu cuma dapat stres itu seperti saya dulu. Kita enggak, Pak. Iya, oke silakan. Masih ada pertanyaan yang lain? 5 menit lagi. Hah? Ini 11 berapa? Kan maju kita maju jam. Iya, saya kadang-kadang jam saya itu kurang. Hasilnya 3 kredit apa? Cuma dikasih pagi, nggak apa-apa deh. Tapi sudah cukup untuk mengopok-opok paradigma. Oke, sudah mulai ya. Mulai nanti kita ketemu di filsafat mungkin. Maunya apa ya? Oke, saya tanya. Minggu besok ya? Ya,